manajernya gitu, atau misalnya manajer bilang kepada anak buahnya lagi. Yang kedua adalah tunggu dulu nih, gue udah dateng, orang yang gue pingin ketemu nggak ada di situ. Percuma dong. Udah dulu yakinin belum kemarin bahwa dia ada di situ. Gue udah dateng nggak ada dia, gue nggak mau ketemu sama yang itu misalkan. Dua. Yang ketiga nih, Cosmoner sebagai leader juga, misalkan meeting terus kemudian anak buahnya nggak prepare sehingga meetingnya nggak efisien dan harus ada meeting untuk kedua kalinya. Yang kemudian Anda bilang gini, ini kalau kalian semua prepare, meetingnya sebenarnya akan bisa lebih efisien nih, kita nggak usah datang yang kedua kali lagi ke klien. Udah tiga. Yang keempat, mulai mikir gini, kenapa lu masukin jadwal gue pagi ya meetingnya? Pagi itu namanya jalanan tuh jahanam loh, gitu kan? Tapi sekarang mau Jakarta mau seharian juga, Mas. ini sepertinya banyak yang ketawa pasti nih, dan banyak juga sekretaris-sekretaris yang gini, gila itu bosku banget, ya kan? Iya benar. Karena kemudian ngedrag atasannya untuk bermacet-macetan di jalan dan untuk ke meeting yang sebetulnya bisa dilakukan misalkan after lunch gitu. Itu yang kita bilang bahwa jadwal gak kita harus loh ini, harus gitu. Nggak harus berada di jalan dan menambah kemacetan. Dan yang paling penting sebetulnya meeting pun itu yang paling memenuhi jadwal para manajer, para leader sebetulnya. Gitu. Jadi apakah memang Anda lebih reaktif pada meeting yang dijadwalkan, atau pada saat kita mimpin meeting pun juga kemudian ngerusak hidup orang nih. Karena jadi moodnya berantakan juga. Iya. Mudah-mudahan mendengar ada yang banyak sekali mengirimkan SMS, email di jam 2 pagi, setengah 3 pagi, dan juga kemudian di akhir minggu juga terjadi. Yang sampai saya bilang I'll respond on Monday. Oh, banyak yang emang ya kalian mungkin emang edik sama meeting kali, Mas. Enggak, I don't know. Tapi itu gue setuju loh. Itu ada orang-orang yang seperti itu, Bo. Mengirimkan email tuh di atas jam 10 malam. Bahkan weekend nggak ngerti ya, mungkin email ini 3.500 kali sehari ya Mas ya, kita nggak ngerti. Sehingga akhirnya seperti itu. Cuma maksudnya gini, ya jadinya yang kayak gue nanti responnya nanti deh nih. Bener. Karena kalau misalnya kadang-kadang email yang berat banget gitu lo respon saat itu juga, bahasanya bisa kacau. Akhirnya jatuhnya malah jadi dianya salah tangkep, kitanya juga jadinya berat gitu kan. Emang mereka menghendaki jawaban yang segera? Oh kadang-kadang ada yang iya. Kalau tengah malam gitu? Enggak sih, harusnya masih logikanya harusnya gitu ya. Enggak. Yang harusnya terjadi, saya dan Mbak Ika di kantor itu kadang-kadang memang harus mengirimkan sesuatu di tengah malam pada saat kita masih bekerja, tapi kita tulis di atasnya tuh. Kalau sudah terlanjur dibuka, segera tutup karena nggak dibutuhkan jawaban sekarang. Tapi kita kalimat keduanya kita bilang, tapi kita kirim sekarang karena besok pagi sebetulnya sudah langsung masuk ke dalam agenda yang lainnya lagi. Jadi maaf kita kirimkan sekarang. Atau sebetulnya saya pakai teknologi, saya udah tuliskan emailnya, tapi saya atur untuk terkirimnya pagi hari jam 7. Bisa seharusnya. Terus gue gini, bisa Mas. Gue lagi. Gue aja udah, maksudnya. Gue lagi. Lo kan lebih advance dari gue kan. Oh bisa Mas dikirim pakai teknologi. Gini, oh ya? Emang email tuh bisa dibalas? Lebih parah lagi ya. Gimana sih? Belakang. Udah datang. Anak siapa nih? Udah datang. Jadi memang sebenarnya bisa ya Mas, kita yang mengatur semuanya juga. Karena kan banyak banget dari manajemen atau manajer deh yang ngeluh, gila ya 24 hours not enough for me gitu. Apalagi kalau kan ada masa-masa bukan cuma liburan ya, high season ya. Kerjaan kan juga ada high seasonnya kan. Nah di situ tuh bener-bener kayaknya boleh nggak sehari tuh 27 jam aja deh gitu, supaya gue bisa nih mengurus semuanya ini, mulai dari meeting, balas email dan sebagainya itu Mas. Cosmoners jangan minta tambahan waktu dulu karena pasti jawabannya nggak mungkin tuh. Yang paling bisa kita bantu adalah coba ingat di pagi hari pada saat Anda mulai berpindah dari kehidupan pribadi ke pekerjaan, apa yang pertama kali Anda lakukan? Itu yang kemudian akan menentukan, akan kelihatan juga pola Anda. Apakah kemudian sudah bisa melakukan prioritizing dengan benar. Saya pernah membaca satu buku mengenai proses bekerjanya pikiran. Katanya baik orang pagi maupun orang malam, kan ada yang bilang orang pagi, ada yang bilang orang malam gitu kan, yang baru bisa ngehnya, bisa dongnya itu orang malam tuh. Gitu kan? Bisa pagi-pagi. Nah, itu sebetulnya masing-masing itu pada saat bangun memang untuk yang makhluk malam itu membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa fokus. Makhluk pagi akan lebih cepat. Tetapi di pagi hari tersebut pada saat mereka bangun adalah saat yang paling tepat untuk fungsi kreatif. Si orang baik pagi maupun malam. Cuman masalahnya si orang pagi mungkin fungsi kreatifnya udah mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10. Orang malam mungkin baru mulai dari jam 9, jam 10 fungsi kreatifnya. Seberapa jauh otak yang lagi fresh tersebut dipakai untuk kemudian fungsi yang kreatif.
baru kemudian masuk kepada fungsi problem solving. Kebanyakan orang pagi-pagi udah yang ribet dengan segala macam masalah, ngeramein hidup orang, dan kemudian otaknya udah kecapean sendiri. Akhirnya tidak ada proses kreatif terjadi. Nggak ada proses kreatif terjadi. Memulai hari dengan segala keribetan itu salah banget ya Mas. Salah banget. Jadi sebetulnya adalah misalkan di pagi hari yang paling sederhana adalah pertanyakan what's your intent today. Apa yang paling kita inginkan untuk sebagai agenda hari ini terjadi, gitu kan? Jangan kemudian lihat masalahnya apa dulu gitu. Terus kemudian mulai berpikir yang paling sering terjadi sebenarnya kalau untuk Jakarta adalah di pagi hari di saat macet dan lain-lain, kesempatan untuk berpikir dengan nyantai itu. Mau pakai kemudian gadgetnya, smartphone-nya, kertas dan seterusnya, coret-coret tuh. Pemikiran-pemikiran Anda. Jadi sebenarnya gini, jangan dibuat stres kemacetan Jakarta, justru manfaatkan momen kemacetan Jakarta untuk berpikir menggunakan kreativitas kita ya. Dan jangan kemudian terlalu langsung masuk ke dalam email yang isinya sejumlah 1000 masalah. Setuju. Itu nanti ya kalau udah agak tenang, udah moodnya benar, udah minum kopi, baru mulai bahas. Itu, benar. Kita habis ini bahas lagi Cosmoners. Kalau misalnya Anda masih tertarik dengan pembahasan, harus udah terlalu. Aku biasa aja sih. Kamu gimana? Kamu gimana? Dia baru datang, dia aja yang siaran. Ini ngomongin seputar break your addiction to meeting. Ini kan kita tahu ya, banyak banget dari perusahaan-perusahaan yang hobi banget meeting gitu kan ya. Tapi kan banyak yang bilang meeting itu penting. Selain untuk brainstorming, untuk menyampaikan ide-ide dan untuk ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Gitu. Beberapa saat yang lalu tuh kita ngadakan workshop, tetapi kita ingin bahwa orang juga punya autopilot di dalam dirinya untuk dia bisa pakai seterusnya. Saya menggabungkan antara dua layer tuh, antara level manager sama GM-nya. Itu di dalam dua kesempatan berbeda. Di level manajernya saya bilang gini, saya akan minta GM Anda untuk secara berkala minta 60 seconds update dari kalian. 60 seconds update dari kalian, kalau isinya cuman sekedar informasi yang GM kalian udah tahu, kalian akan mendapatkan muka kosong dari GM kalian. Keren. Tetapi kalau kemudian dalam 60 seconds update tersebut GM-nya tuh mikir gini, gue belum pernah dengar yang itu keren. Atau kemudian gue belum pernah melihat dari sisi itu lebih keren lagi. Atau bahkan sampai GM kalian bilang gini, gue tahu apa yang gue akan lakukan dan putuskan sesudah mendengarkan yang 60 seconds update tersebut. Oleh sebab itu terus kemudian kita latih mereka untuk yang 60 seconds update-nya tersebut benar-benar bukan sekedar dengan data yang dapat, bukan dengan emotion yang kena, tapi sampai di level survival. Itu kita latih banget sampai kemudian kita bilangnya gini, yuk sekarang gue jalan sama lu dari depan lift, pura-pura seakan-akan menuju ke ruangan direksi. 60 seconds. Anda juga bisa berada di dalam 60 seconds tersebut di dalam lift. Anggaplah bahwa itu private, hanya Anda dengan si leader Anda tersebut. Apa yang akan Anda update? Kenapa saya sampai bilang gini? Seringkali meeting itu diisi hanya dengan hal-hal yang kita bilang gini, kalau lu omongin sesuatu yang gue bisa baca sendiri, nggak usah meeting deh. Kalau lu udah ketemu dengan gue, harusnya kita discuss sesuatu yang saya bisa challenge, sesuatu yang Anda bisa pertanyakan kembali. Kalau hanya sekedar informing, I don't need this meeting. Apalagi informasi yang mungkin juga sebenarnya udah ditulis di email juga, gitu kan? Seringnya kayak gitu kan, Mas? Betul. Sehingga kalau toh memang harus mengupdate, kita biasakan sesuatu yang dengan lebih efisien lagi gitu. Itu Kak bisa dipakai tuh Kak kalau misalnya Kak lagi dari satu event ke event lain, mau ngecek lagi t-shirtnya seperti apa nih di kantor. Mulai telepon dengan bilang gini, saya hanya punya waktu 2 menit, update saya gitu. Keren. Kalau enggak waktu Abis itu staff gue gak ada yang mau angkat telepon gue. Gitu. Saya cuma punya waktu 2 menit. Soalnya it works Kak. Ingat yang dulu itu ada yang selalu misalkan kok telepon saya, Mas Alek udah makan belum? Which is nice. I love that. Terus kemudian mulai yang bubbly dengan segala macam urusan diceritain, saya bilang gini, 1 minute, apa yang mau kamu update ke saya dan butuh keputusan dari saya gitu. Tetapi kemudian sesudah sebulan 2 bulan, akhirnya saya terus biasakan kayak gitu. Terus akhirnya dia mulai berubah. Mas Alek ada 2 hal nih, I love that gitu. Sehingga membuat struktur berpikirnya orang juga berubah gitu. Sehingga kalau misalnya dia nulis email pun juga jadi nggak berbunga-bunga lagi. Kadang-kadang cut the crap off gitu kan, udah selesai deh gitu. Itu TP to the point. To the point, benar. Makanya juga kalau misalnya kalau boleh buat Cosmoners, coba kita bayangkan kayak ada 3 lingkaran nih gitu. Lingkaran yang paling tengah adalah lingkaran harus, perlu, ingin.
baik di email atau di telepon atau di meeting, selalu kita bilang gini, apa yang paling harus untuk kita capai, apa yang paling harus ada di dalam email tersebut, sehingga kemudian orang fokus kepada yang harusnya dulu. Seringkali kemudian terlalu banyak pada yang di level ingin atau yang perlu atau ingin tersebut. Mas, ini menarik soal tadi struktur berpikir gitu ya. Balik lagi soal tadi harus, ingin dan harus perlu dan ingin gitu ya. 3 hal itu ya, harus, perlu dan ingin. Gimana sih caranya membuat orang bisa punya kerangka berpikir? Karena ternyata setelah aku jalanin sampai sekarang nggak semua orang lo punya kerangka berpikir. Curcol ya kak? Kadang-kadang tuh suka kayak comot gini. Kakak, seringkali cuma ada kerangkanya tapi nggak ada hati dan nggak ada otaknya kakak. Oh, ada juga yang kayak gitu. Belum nemu saya. Bagian kurang tidur cuma gitu, curcol ya. Ayo ngaku. Dan dia cuma tekan tombol tuh, bunyinya sama terus. Kan Autopilot. Itu gimana sih Mas caranya? Bisa nggak sih? Seharusnya autopilot dalam berpikir yang harus perlu ingin kerangka berpikir itu bisa dimunculkan kalau satu orang tahu perannya. Kalau dia nggak tahu perannya, nggak akan pernah bisa berpikir. Contohnya gini, dipanggil meeting tuh. Kalau dia cuma sekedar dicucuk hidungnya masuk ke dalam ruangan meeting, even dia nggak bertanya, dia diundang dalam kapasitas sebagai apa? Perannya di situ apa, agendanya apa. Bayangin orang datang ke ruangan meeting cuman bawa diri, even gini deh, nggak usah bawa buku tulis deh, walaupun harusnya juga bawa sesuatu yang dia bisa tulis ya. Kalau toh punya pakai gadget, pakai boleh, silahkan gitu. Tapi bawa masuk ke dalam ruang meeting tanpa tahu agenda dan tanpa melakukan persiapan, anggaplah kalau memang mepet ya nggak apa-apa, tapi bahwa tanpa tahu agenda apa dan perannya dia apa, itu sama dengan Anda kemudian nyalahin orang lain sesudah membuat hidup Anda terzolimi. Anda sendiri yang bikin hidup Anda nggak benar gitu. Coba, aku mau nanya sama Dika, banyak nggak sih orang yang mungkin Dika lihat sekarang ini yang emang sebenarnya nggak tahu perannya apa? Banyak banget, karena sekarang level seseorang keren di organisasi bisa dinilai aja kalau dalam seminggu meetingnya berapa kali. Itu juga bisa menjadi kayaknya kesana sibuk gitu, agendanya lagi sibuk gitu, meeting. Dan ada juga kalau dari Mas Alex bilang meeting agendanya nggak jelas. Ada satu organisasi level manager kalau meeting ke kliennya itu berenam. Dan setelah ditelusuri sedikit demi sedikit, ini berenam, tunggu dulu, yang ngomong di meeting berapa orang? Cuma 2 sih. Terus yang 4 ngapain? Yang kan untuk backup aja. Backup ngapain? Benerin mobil? Enggak kan? Enggak, soalnya kalau mau pergi bertiga atau berlima lewat Jeruk Purut takut saya sejenak. Aku kan berusaha positif kok. Curcol ya? Iya. Soal yang pengalaman meeting rame-rame itu ya, sering ya kejadian kayak gitu. Mulut si bapak ini kan kadang-kadang emang nggak bisa direm ya, spontan apa adanya. Karena buat saya tuh gini, orang harus keren, orang harus ngehargain dirinya sendiri. Kalau nggak ngehargain diri lu sendiri, gimana mau dihargain orang lain? Betul. Meeting yang berlima atau berenam itu Mas Dika, ada satu tuh yang tampangnya kecut banget gitu kan, nggak jelas gitu kan. Setel muka kecut aja dulu. Setel muka kecut nggak jelas. Sebenarnya kalau buat saya, kalau memang dia harus datang di meeting tersebut, it means bahwa apa yang sedang kita bicarakan menjadi jelas buat semua, bisa diterima oleh semua, dan semua bisa melakukan sesuatu dengan perannya masing-masing. Iya dong, betul. Si bosnya udah gak tanya, clear ya Mbak, clear dan seterusnya. Kenal lah satu perempuan ini, Mbak, the point clear. Terus dia ngangguk gitu kan, nggak apa-apa loh Mbak, soalnya kayaknya mukanya Anda nggak paham, saya akan bantu. Saya bilang gitu, nggak masalah Mbak, kok kayaknya atau ada sesuatu yang nggak diterima atau apa, ya Mbak, kita diskusikan supaya habis ini Anda bisa melakukannya. Terus dia bilang apa? Enggak, cuman gitu doang, oke, hidupnya aja yang memang lagi nggak sedap kali ya. Maksud saya, aduh come on, setiap orang pasti punya masalah, but respect yourself gitu. Oke, Cosmoner, kalau misalnya Anda punya pertanyaan soal putar, ini pasti banyak banget yang ngalamin ya. Meeting nggak penting judulnya gitu jadinya. Dan mungkin juga banyak dari Cosmoner yang sering gini, datang seberapa banyak meeting yang Anda hadiri dan sebenarnya gini, ini poinnya apa sih meeting tadi? Pasti sering juga kan. Seperti siaran dengan nunjukin duit kayak gitu, gue nggak jelas ngerti kenapa. Masukin Mas. Cosmopolitan FM, your personal station for modern women. Austin Mahone featuring Florida, Say You're Just a Friend. Kita mau ngucapin selamat pagi nih buat Cosmoners yang udah nge-tweet ya. Ada Winda, ada Dodi Karnida, ada Dwi Tia Pratiwi yang bilang ini, meeting nggak pernah ngajak meeting nggak siap. Jadi terima kasih bilang ya. Terus sebentar ya, kita cek lagi. Ya, ini dia. Ada juga yang bilang gini nih dari Veronica yang bertanya,
Mengacu dari pembahasan segmen 1, sering kita terima email yang sifatnya urgent di malam hari supaya pagi bisa langsung dikerjakan. Ini gimana menyingkapinya? Terus yang diinfokan Mas Alex sebelumnya bahwa di pagi hari sebaiknya digunakan untuk pemikiran kreatif karena email urgent itu agak sering juga lewat proses kreatifnya gitu. boleh kita bilang curcol ya. Itu gimana Mas kalau kayak gitu? Iya Mas. Itu terutama untuk yang semuanya dibilang urgent. Buat saya ada yang bisa diatasi on the spot, which is misalkan urgent, oke lah kita selesaikan. Tapi sesudah itu kemudian kita ajak ngobrol tuh. Kita bisa diskusikan apakah pola-pola urgent ini bisa lebih diantisipasi sebelumnya. Jadi memang pada saat kita bekerja yang kita bisa lakukan adalah melihat pola. Pola ini apakah kemudian dari apakah atasan atau kemudian rekan kerja atau dari klien yang kemudian polanya adalah memang yang mepet-mepet seperti ini. Kalau memang mepet-mepet seperti ini, kemudian kita yang lebih proaktif. Misalkan jam 2 atau jam 3 kita bilang ini, Pak, ada yang bisa saya siapkan lebih dulu nggak? Untuk kemudian besok akan lebih, kemudian data-datanya lebih solid lagi, misalkan gitu. Kalau kita lihat patternnya dia seperti itu, kita coba langkah yang seperti itu juga, gitu. Itu buat saya boleh dicoba. Tapi memang saya menyarankan kalau kemudian atasan kirim emailnya jam 2 pagi, terus kemudian berharap bahwa data itu sudah ada di meja jam 7, buat saya bukan saya ngajak berontak gitu. Saya akan mengajak untuk jam 7 pagi pada saat misalkan Anda sudah mulai membuka alat komunikasi Anda, kirimkan saja, noted Pak, begitu sampai di kantor akan saya kerjakan sesegera mungkin yang saya bisa lakukan. Which is kemudian pada saat itu baru bisa selesainya jam 10 pagi. That's the best that you can do. Tapi dengan catatan memang we do the best ya. Exactly. Cuman kok kemudian kecuali bahwa yang kita bilang sebagai sesuatu yang sangat emergency itu terjadi dan data itu harus adanya saat itu juga, kita mulai mendiskusikan nih kasus-kasus emergency itu apa gitu. Sampai kemudian baru harus dilakukan saat itu juga. Itu yang kemudian sebagai leader nih Cosmoners jangan berpikir bahwa dengan kita punya power seakan-akan bisa meminta semua orang mengerjakan hal tersebut. Tidak seperti itu ya Mas. Nggak seperti itu. Oke. Ingat pembalasan akan datang untuk Anda di dunia akhirat. Mas. Ini lanjutan dari Duit ya. Tadi bilang gini, meeting nggak penting itu adalah datang ke meeting atau training yang ternyata orang yang ngajak meeting nggak siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dijawab dengan gini, oke, nanti kita bahas di next meeting. Aduh. Itu dosa yang sering terjadi, betul. Dibahas di next meeting. Atau yang kedua, meeting 1 nggak ada follow up dan nggak ada action plan, sehingga meeting kedua seakan-akan mulai dari nol lagi. Itu yang saya bilang, meeting kagak ada agendanya, meeting kagak ada action plan-nya. Di meeting kedua membahas sesuatu dari nol lagi. Itu yang buat saya nih, Yang pertama agak wasting time jadi ya. Yang jelas nggak ada self respect dan nggak nyadar peran aja gitu. Ini ada Dodi nanya gini nih, agak dilematis kalau meeting dengan pihak yang tidak diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Ada tips pendelegasiannya gimana? Ada juga metode manajemen di mana pagi bagi tugas, sore tanya hasil, seminggu 2 kali atau weekly review. Sebaiknya gimana? Oke, kalau untuk yang pertama, meeting yang kemudian decision makernya bukan yang hadir di dalam meeting, buat saya notulensi meetingnya lah yang kemudian dikirimkan kembali kepada tim yang ikut meeting dan CC-nya kepada decision maker. Itu yang cara yang paling praktis untuk kemudian lebih kita segera connect ke si decision maker tersebut, baik kita sebagai eksternal atau internal. Yang kedua tadi yang untuk apa memberikan tugas di metode manajemen di mana bagi ini Mas, pagi bagi tugas, sore tanya hasil. Itu buat saya proses antara bertanya hasil atau memonitor proses kerja itu sebagai dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara rentangnya antara kita sekedar menugaskan sesuatu dan kemudian kita mendelegasikan sesuatu, di antaranya itu ada proses yang kita bilang joining atau consulting. Sehingga kalau dengan joining kita bilang nanti kita kerjaan sama-sama, atau kita bilang saya kerjaan ini, kamu kerjaan ininya. Proses komunikasi itu sebetulnya tanpa kita bertanya langsung udah selesai atau belum, kita udah bisa dapetin feel-nya tuh. Atau proses consulting dengan kita bilang anytime ada pertanyaan come to me, gitu. Sehingga apa yang bisa saya bantu untuk kamu consult ke saya, gitu. Proses itu sebetulnya dalam tanda petik sedikit implisit kita bilang saya juga mau tahu progres dari pekerjaan kamu, gitu. Atau memang dibikin aturan main pada saat diberikan tugas kita bilang ini deadline-nya adalah sekian, tanggal sekian atau jam sekian. Kamu update saya, kamu kira-kira mau update-nya enaknya dari cara kerja kamu gimana? Buat saya kalau sebagai leader mungkin lebih enak kita kembalikan ke dia. Terus dia bilang saya akan update besok ya Pak, gitu.
fine, saya tunggu besok pagi kalau gitu. Kita serahkan kontrolnya kembali kepada si anak buah. Gitu. Itu lebih memberdayakan mereka dan membuat mereka harus punya self respect. Oke. Gitu. Oke. Dika? Kalau aku justru mau nanya Mas, misalkan nih, It's okay Mas, it's okay. Nggak apa-apa Mas. Boleh? Habis ini kita langsung ke puncaknya. Silakan. Enggak, kan kebanyakan nih Mas. Konyol banget kalau orang. Kalau kebanyakan kamu kurangin deh. Gak bagus kalau Mereka banyak konyol nanya. banget. Pas aja Kebanyakan. dosisnya. Kamu jangan ikut-ikut. Nggak boleh ya. Ya udah deh. Kebanyakan organisasi nih Mas, maksudnya kan meeting itu juga perlu di manage dengan baik. Yes. Tapi kebanyakan organisasi juga perlunya meeting besok tapi baru diinformasikan hari ini terutama ke pihak eksternal gitu kan. Sedangkan kan pihak eksternal juga merasa tunggu dulu kan, ini bukan klien satu-satunya, masih banyak. Gimana Mas sebenarnya? Buat saya adalah proses bagaimana bisa menjawab kebutuhan atau kemudian menghargai hubungan. Pada saat kemudian ternyata kita nggak bisa datang pada meeting yang dimintakan oleh pihak tersebut, kita bilang kita ingin sekali untuk bisa datang, namun dari jadwal memang tidak memungkinkan. Untuk yang on the spotnya kita bilang apa yang bisa kita bantu sebagai jalan keluarnya. Adakah data yang bisa kami kirimkan dulu, atau bisakah kita alihkan meeting dalam bentuk misalnya teleconference. Jadi nggak perlu hadir secara fisik, atau kemudian kita bisa alihkan secara teleconference. Ketiga, kita bisa bilang, Mbak, kita tuh ingin sekali untuk bisa hadir seperti ini. Next time boleh nggak kita di infonya lebih awal. Itu adalah proses yang kita bicara, tidak sekedar reaktif tapi proaktif ke depannya. Dan sekarang mulai saya juga ingin mengencourage nih Cosmoners. Seringkali ego itu berperan dalam hal meeting, yaitu bahwa kalau kita merasa kita adalah sebagai si pemberi jasa atau kita adalah yang lebih sebagai atasannya, seakan-akan meeting adalah kalau nggak ketemu fisik, seakan-akan Anda nggak menghargai kita. Padahal Jakarta dan lain-lain, adakah cara lain selain meeting fisik? Bukan berarti bahwa Anda nggak dihargai kalau orang itu nggak ketemu dengan Anda, gitu. Seringkali persyaratan untuk ketemu secara fisik itu yang kemudian pada saat meeting cuman hahihi nggak jelas. Setuju tuh. Gitu. Padahal kalau kemudian kita bicara partnership yang benar adalah hasil dari setiap titik kontak yang terjadi. Sebenarnya lewat email juga bisa ya Mas ya. Efisien. Sangat. Gadget sekarang udah canggih kan. Bukan lagi. Ini sama juga dengan belanja bulanan loh, Bo. Kan? Iya kan? Belanja bulanan juga. 90.4 Cosmopolitan FM. Ini toh yang namanya Demi Lovato. Iya. Ini Demi ya apa? Allah, Demi apa? Lovato sekarang udah bukan demi Anang, bukan demi Allah lagi, bukan. Demi More lagi ya, Bo, dada. Udah kejauhan. Demi Lovato sekarang. Dia yang main apa sih? Rock Main film. Main film. Oh nyanyi juga sih Demi Lovato di sini. Maksudnya gue tau nyanyi di bentar. Mata lo tuh apa lagi sekarang? Jangan gitu. Katanya cantik mau orang kaya, tapi kok dadanya masih kurang separuh. Ini kayaknya belum nyampe separuh Mas ini. Ini kayaknya bayarnya nyicil loh. Bener, kayak cuman ujung-ujung dong. Apa sih? Ada nggak ada belek apa ungu gitu? Jangan protes, Mbak. Cantik itu pakai proses. Obrolannya bisa panjang. Nanti kita bikinnya Bu ya talkshow nanti jam 9.10 kita bikin talkshow bersama ibu-ibu kaya gimana? Ibu kayak ada nyebelin ya, Pak, ya. Tapi ngomong-ngomong Cosmoners, kalau Anda sekarang lagi di jalan tiba-tiba teringat ya lagi cekikikan atau lagi serius mendengarkan obrolannya Mas Alex, saya bilang, astaga. Jangan serius banget, jangan serius banget. Gue belum bayar sesuatu. Bayar apa? Misalnya belum bayar tukang make up. nyicil. Belum bayar uang sekolah. Aduh. Belum bayar misalnya apa lagi nih? Cicilan rumah, cicilan berlian. Cicilan berlian. Ya kan ya? Ibu kaya, tapi nyicil. Ya. Karena belinya sekeret, Mas. Iya, Mas. Iya. Pusing langsung kan. Sementara mungkin lagi di tengah-tengah kemacetan, di tengah-tengah Sudirman mau turun mau ninggalin mobil saking kayanya juga nggak enak. Mau disaran obrolan kita dari tadi pagi dengan Mas Alex dan juga Dika itu bisa langsung cek di timeline @Cosmopolitan FM atau juga boleh follow @dailymeaning Cosmoners ya, karena obrolan kita tadi live tweet juga di @dailymeaning, jadi Anda bisa membaca semua ringkasannya di sana. Kalau masih belum juga nggak ngerti juga caranya,
di Daily Manning juga ada. Wah, ini masuk. Diulang lagi. Diulang lagi. Memang sejalan sama yang ujung mata. Kalau kayak begini ujung matanya Daily Manning. Daily Manning. Belum lengkap soalnya. Ini ibarat kata produk nih mitu produk nih dia nih. Ngikut aja. Mas, ini kita sekarang balik. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya balik lagi bahwa semuanya itu bisa diefisienkan, ya. Kemudian meeting itu juga bisa dibuat menjadi lebih efisien, tidak bertele-tele. Apalagi mengingat sekarang ya Mas, kita nggak bisa memungkiri kemacetan kota Jakarta. Akhirnya membuat kadang-kadang orang keluar meeting nggak balik kantor. Nah, ya tuh kan? alasan lagi tuh. Gitu. Dan kuncinya adalah 3 itu tadi ya Mas. Yang pertama adalah penting. Ya harus, perlu dan ingin. Harus, perlu dan ingin. Ya, jadi dari 3 itu HPI. Apa Bu? HPI. Harus, perlu dan ingin. Bener. Lumayan ya. Harus, perlu dan ingin, dan itu bisa diterapkan juga untuk email dan sebagainya. Gitu ya Mas ya. Ada recap nggak yang bisa dikasih untuk Cosmoners soal obrolan kita pagi hari ini? Kalau kita hanya punya waktu 8 jam kerja, anggaplah gitu. Kita jangan berharap untuk kemudian bisa di-extend sampai 10, 12 dan seterusnya. Biasanya kita masih punya banyak sekali hal yang bisa lakukan. Buat saya meeting kalau kita bilangnya adalah pertemuan. Kalau kita bilang pertemuan, kita kalau secara recap keseluruhannya adalah apa nih yang dipertemukan. Dipertemukan apakah hanya di level informasi, apakah itu perlu meeting? Buat saya enggak. Dipertemukan di level concern, good. Berarti meeting adalah untuk digarisbawahi mana yang menjadi concern. Pertemuan untuk mempertemukan, kalau kita bicara sudut pandang, bagus, berarti ada diskusi. Itu yang kita bilang bahwa pertemuan ini pertemuan apa, bukan hanya sekedar pertemuan orang ketemu orang di dalam ruang meeting, tapi kemudian nggak ada hasil yang lebih bagusnya. Sehingga kemudian sekali lagi kembali kepada perannya para leader, Anda Cosmoners, bahwa meeting memang bukan hanya sekedar pertemuan orang, Anda memanggil orang atau Anda yang datang ke tempat pertemuan. Harus ada hasilnya yang kemudian bisa menjadi sebuah follow up di pertemuan berikutnya. Buat saya itu sebetulnya gampang sih. Hampir sama seperti pertemuan hati, Kak Iwet. Aduh, perkara hati nih sensitif loh Mas. Apakah dimulai dengan kalau kita bicara pagi hari pamit sama anak di rumah, apakah hanya sekedar memeluk anak, yaitu lengan dipertemukan atau mempertemukan hati? Sama, apakah meeting hanya sekedar hadir secara fisik, tapi kemudian concern dan lain-lain nggak dipertemukan? Itu hampir seperti memeluk. Dan juga yang benar hati dipertemukan, apakah membuat menjadi individu yang lebih baik dibandingkan sendiri, atau kemudian pada saat dengan meeting, pada saat kemudian menjadi sebuah di dalam sebuah pasangan, menjadi pribadi yang jauh lebih bagus dibandingkan sendiri. Ya sama, kalau kemudian lebih baik kemudian dalam meeting lebih nggak beres semuanya, mendingan nggak usah meeting deh, lebih kirim email dan seterusnya atau via telepon. Jadi silakan dipertemukan hatinya. Dan buat hati saya yang di ujung sana juga, terima kasih buat hari-harinya. Aduh, siapa? Semua langsung gitu. Apalagi nih? Thank you Mas. Thank you. Itu semua masih terengah-engah. Cosmopolitan Career with Alexander Triviano is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.